Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Morning Zone. Dan kita habis libur panjang, ya kan? Suasananya masih suasana liburan nih. Dan sekarang di studio sudah ada Mas Dani. Dani, sehat Mas. Tepuk tangan dong yang lain dong. Woi, mana nih? Waduh, ini lemes banget habis liburan nih. Habis cuti ya, cuti panjang. Habis liburan panjang. Lemes kayaknya. Iya, tapi kita libur panjang banget ya, dari Jumat terus Sabtu, kemudian Mas, Sabtu, Minggu, iya kan? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa libur Rabu. bersama, Rabu. Iya, 5 hari, Mas. 5 hari ya. Betul. Dan luar biasa. Mas Dani kemana aja Mas Dani liburan? Kita sih di rumah, tapi tetap mantau aja, Mas. Mantau berita. Mantau berita ya. Iya. Dan gimana sih perkembangannya? Kayaknya macet banget ya jalanan ya. Di mana-mana ya. Yang pasti di tempat kayak di Puncak, di Ciwidey Bandung tuh macet sampai 7 sampai 8 jam, Mas. Ciwidey itu? Iya, di 7 Bandung. sampai 8 jam? Betul. Buset. Yang Tapi ada- emang orang memanfaatkan waktu momen libur ini karena anak-anak juga libur sekolah ya, jadinya memang mereka ini ya, Betul. bener-bener total liburan keluar kota gitu. Pas banget gajian, tanggal 25-26, Pas banget gajian. langsung bener. tuh kan pada healing kan. Iya, terus? Cuman masalahnya tadi habis liburan panjang timbullah kemacetan kan, Puncak. Tapi polisi sudah menyiapkan kayak misalkan sistem one way, Iya, kontraflow, gitu iya, kan. iya. Jadi nggak Dan- menumpuk iya. di beberapa titik lah, gitu Mas. Berarti budget aman dong ya, karena ngantor kan? Aman. Cuman anak kita jajan. Anak minta jajan ya. Nah, tapi itu kerja di media tuh enaknya gitu. Iya, kan? memang. Kerja di media tuh enaknya karena begitu orang-orang lagi pada liburan, ya Kita kan? masuk. Kita masuk, ya Betul. kan? Jadi ada alasan sama keluarga, nggak kita jangan kemana-mana deh, gitu, ya kan? Ini gue piket gitu kali. Iya, Aku piket nih gitu. gue piket nih, gitu ya kan? Gue lagi ngurusin ini nih di Ya kan, kantor, tetap kita kan masuk, juga gitu. salah satu pekerjaan yang masuk tuh kan, media massa kan, Iya, rumah iya, sakit juga kan. Iya, rumah masuk. sakit juga. Jadi alasannya banyak, dompet aman nih. Aman insya Allah. Iya, iya. Mas Dani, ini sepanjang liburan nih ya, Iya, iya. saya sempat masuk kemarin di Hari Kejepit Nasional tuh. Masuk saya siaran. Nah, menurut Mas Dani ini apa aja yang lagi rame di Okezone sepanjang weekend long weekend ini? Nah, memang menarik Mas, selain tadi isu soal libur panjang, Iya. di kita di Okezone ada berita soal Prabowo kunjungan ke India dan ke Malaysia. Kemudian juga di situ ada hal menarik tuh ketika Iya. misalkan Mayor Taidi Heeh. dia menyanyi khas India. Oh, Kecil Kecil Tahe di India. Itu sama ini ya, Menlu ya? Menlu Sugiono ya? ya. Oh, iya. Apa Di- ternyata mereka ya, lagu-lagu India ya? Mungkin dia lebih muda kali ya dibanding yang lain kan. Di sana juga mendapat beberapa MOU lah, kesepakatan bersama misalnya di bidang energi, bidang ekonomi, perdagangan, Iya. investasi. Setelah dari India, Prabowo ke Malaysia. Oh, langsung ya ke Malaysia ya waktu itu Di ya? sana Malaysia pun dapat Prabowo dibilang katanya pulang kampung saya katanya. Oh, Karena gitu? kecil dan kuliah di Malaysia ternyata Pak Prabowo kan situ. Oh, oke. Di Jadi, sana juga mendapatkan gelar kehormatan Darjah dari Kesultanan Johor Malaysia. Oh, hebat ya. mantep ya. Belum 3 bulan udah dapat sultan gitu kan. The real Sultan ya? Ya. The real Sultan ya, bukan Sultan karena crazy rich ya? Sultan mana tuh kan. Selain Prabowo ke India ke Malaysia juga ada berita duka nih Mas Andre. Ibunda Denada, Amelia Contessa meninggal dunia di waktu tengah malam semalam ya. Jadi sakit jantung. Memang ada komplikasi, diduga juga ada diabetes juga. Iya, Jadi ada kabar duka, kami mengucapkan berita duka sedalam-dalamnya ya bagi Ibunda Denada tersebut. Kemudian selain itu juga ada update soal HGB, pagar laut nih Mas. HGB pajak laut. Pagar laut. Pagar laut. Pagar laut. Nah, itu kan masih heboh tuh kan. Heeh. Menteri ATR kan Nusron Wahid bilang katanya mau dicabut. Tapi ternyata banyak juga ya pihak-pihak lain yang masih kok muncul lagi, setelah dicabut muncul lagi nih di daerah lain Mas. Jadi memang ada titik-titiknya yang banyak ya? Iya, dan ditambah lagi tuh isu-isu di mana muncul lagi pernyataan Pak Jokowi Iya. yang di era sebelumnya tuh bilang katanya coba cek dulu lah seperti apa, legalnya seperti apa. Jadi itu menimbulkan suatu kegaduhan Mas di situ kan.
Itu banyak di meme-meme media sosial tuh Iya, ya. betul. Kayak Firaun yang kejam aja nggak memagarkan Laut Merah. Waduh, siapa lagi tuh? Ampun, ampun Pak. Ini kok bisa-bisa aja laut dipagar gitu. Nah itu Mas. Selain tadi juga ada isu lagi berita soal, aduh nih kacau nih, WNI ditembak mati di Malaysia. WNI ditembak mati di Malaysia. Ya, ada 5 WNI di Malaysia, 1 tewas, 1,3 luka-luka. Luka-luka. Ya itu gimana sih ceritanya di perbatasan? Iya, gitu. jadi memang isu ini merebak di hari minggu lalu ya. Jadi di mana WNI ini terduga PMI, tapi secara ilegal ya. Jadi memang versinya aparat Malaysia itu dibilang antara mau masuk Malaysia ataupun dia mau keluar dari Malaysia ke Indonesia. Nah, itu melalui pergerakan ilegal di Malaysia. Dan infonya adalah kelima ini katanya melawan nih Mas, melawan dengan menggunakan senjata api. Ditembak lah, ternyata pihak Indonesia protes tuh, ada dari Kemenlu, dari Kementerian PMI juga kan, udah menyatakan sikap bagaimana. Coba kita investigasi lagi lah lebih lanjut, soalnya kan ini kan membawa dua pihak negara ya, apalagi pasca Prabowo ke Malaysia kan. Oh iya, benar. Masa tiba-tiba ditembak tuh 5 WNI kan. Penyebabnya tuh nggak jelas ya? Masih versi kan Malaysia, belum ada dari versi korbannya WNI ini Mas. Iya, belum ada investigasi lebih dalam ya terkait kasus itu. Kemenlu melalui Pak Menteri Sugiono udah menyatakan sikap bantu investigasi ke pihak Malaysia seperti apa nih, jadi supaya jelas nih. Apalagi kan salah satu hal yang ditekankan Pak Prabowo adalah kerjasama di bidang kerjasama Malaysia nih, jangan sampai nanti PMI kita masuk ke sana malah jadi korban lagi Mas. Gitu. Iya sih. Tapi udah banyak juga kasus macam ini kan. Banyak. Dan memang ada indikasi pelanggaran HAM, itu benar nggak sih? Ya harusnya persuasif ya, minimal ditangkap dulu, jangan ditembak Mas. Iya, sesuai dengan koridor hukum ya. Iya, even memang ada dugaan itu ilegal, bisa kan persuasif dulu lah ditangkap. Ini loh WNI, misalkan WNI yang diduga mau masuk ke Malaysia misalkan, jangan langsung tembak-tembak aja Mas. Tapi kan logikanya juga mereka kemungkinan juga nggak membawa senjata gitu kan, ketika masuk kan. Betul. Dan kan, mungkin tidak ada perlawanan juga jangan-jangan. Ya harus seperti itu, harusnya memang itu tadi kebanyakan dari sisi Malaysianya yang sudah mengungkapkan, tapi kan dari kita belum nih Mas, dari Indonesia kan, memang apakah ada bukti ada WNI melawan, kita belum tahu. Kita masih menunggu nih dari pihak Kemenlu terutama investigasinya seperti apa nih. Kalau memang ada dugaan pelanggaran HAM di situ kan mungkin ya kita nggak tahu lah, mungkin ada sikap dari pemerintah Indonesia mungkin seperti apa gitu kan. Sambil menunggu nih penjelasan dari korban yang masih selamat nih. Ada 3 kan selamat kan, satu lagi yang lagi kritis gitu Mas. Ngeri juga ya berarti ya? Ya makanya minggu lalu tuh banyak hal-hal yang kita, kok bisa begini gitu kan. Kita mau liburan malahnya ada hal-hal yang berita yang... Makanya kerja terus tuh ya? Mantau terus ya? Apalagi Mas Dan di Okezone yang lagi rame? Ada lagi, pemain bola dunia yang pernah di Indonesia tuh Raja Nainggolan tertangkap di Belgia. Diduga dia terlibat narkoba Mas. Sindikat tuh katanya ya? Iya sindikat. Padahal dari Amerika Selatan? Dia padahal dia pernah main di Indonesia. Betul. Di klub Indonesia iya, kan, main di Bayangkara, betul. Duitnya banyak, ternyata pulang ke Belgia main di klub 2 malah jadi narkoba Mas. Tersangka ya? Tersangka. Ya tapi memang masih diselidiki kan keterlibatannya sejauh apa gitu ya terkait, karena kasusnya nggak kecil nih. Iya. Ini kasus gede nih. Banyak juga pemain bola, kenapa pemain bola yang ada dapat gaji uang besar tapi masih terlibat narkoba, terlibat seks, pesta seks segala macam. Hilaf kali ya Mas ya? Iya, tapi kalau dia sebagai pengguna mungkin masih bisa bukan ditolerir ya, tapi maksudnya masih bisa masuk akal lah gitu. Tapi kalau masuk ke dalam sindikat dan pengedar yang benar-benar yang memang internasional, itu gawat sih maksudnya. Gitu. Iya kan? Maksudnya
apa iya gitu? Apa iya dia kurang duit gitu kan? Bisa jadi. Logikanya gitu kan. Ataupun apa iya dia butuh BU banget nih? Gitu. Takutnya kan dia menjadi pengedar di teman-temannya kan di liga-liga Belanda, Belgianya pemain-pemain bola kan. Iya, meskipun belum ini ya, belum terbukti ya. Memang masih dalam penyelidikan kepolisian Belgia. Betul. Tapi ada indikasi katanya memang dia sebagai bagian dari sindikat narkotika multinasional karena dari Amerika Selatan ke Belgia kayak gitu. Gembong-gembong narkoba ya. Iya, gawat juga ya. Ngeri apa mainnya sama mafia kali jangan-jangan. Iya, temannya mafia ya. Mafia laki ya. Kalau mafia perempuan ya. Iya. Apalagi Mas Dan? Yang seru-seru apalagi sih di Okezone gitu. Mungkin nanti Okezoner bisa baca ya berita-beritanya ya. Dan itu detail banget tuh, banyak tuh ya. Ada lagi dan paling berkesinambungan tuh berita-berita di Okezone tuh biasanya tuh. Kita tetap running kan? Iya, running issue, iya benar. Paling sama isu jelang Imlek Mas. Iya nih, hujan terus nih. Gimana nih Pak? Yang kan Jakarta tahun banjir nggak nih kira-kira nih? Ular kayu ya? Iya. Ular kayu. Mungkin nanti peruntungan. Mungkin kita cek tuh di sio-sio mana yang paling beruntung tuh Mas. Ada kan tuh kan? Ada. Misalnya sio apa nih? Tapi percaya nggak sih sama sio-sioan gitu? Zodiak gitu percaya nggak sih? Aduh. Horoskop. Kadang kalau betul percaya Mas. Oh iya. Kalau menguntungkan kita percaya ya. Iya, kayak misalnya Anda akan dapat rezeki di bulan ini. Amin. Percaya tuh. Percaya. Iya. Anda sial. Aduh, sial lagi gua. Enggak percaya ya. Jadi milih-milih ya. Tergantung, antara percaya dan nggak percaya jadi. Betul. Sio. Iya. Tapi memang Imlek tahun ini juga meriah ya karena liburan juga dan liburannya panjang gitu ya. Orang jadi merayakan bareng sama Isra Miraj ya. Betul, Senin Isra Miraj, Selasa cuti bersama Imlek, Rabunya langsung Imlek. Iya, dan hujan dan banyak juga kondisi cuaca ekstrim juga lumayan ya jadi di juga Indonesia ada bencana banjir ya. Yang di Pekalongan tuh lumayan parah kemarin. Iya. Lampung tenggelam ya Mas ya. Iya, kemudian juga di Cirebon. Dan lagi tadi info gempa di Bandung. Wah itu kan. Kemarin Anyer juga gempa. Nah itu. Iya, jadi memang diiringi dengan banyak bencana ya. Bencana, apalagi kan ada potensi megatrust tuh Mas. Aduh, ini ngeri nih bahasan megatrust. Megatrust, kemudian Jakarta tenggelam nih. Tapi percaya nggak sih bakal ada megatrust? Ada. Percaya? Serius? Kalau ada menurut namanya kan ada ramalan, ada survei atau apa, penelitian BMKG, ada BRIN kan, pasti ada lah potensi itu kan. Potensinya ada, cuman waktunya yang kita nggak tahu kan gitu ya. Iya betul. Kayak dulu mungkin kayak kita belajar agama, ada istilah kiamat kecil, ada kiamat besar nih kan, mungkin itu termasuk kiamat kecil kan. Nggak tahu, gede juga tapi megatrust nih. Iya makanya. Jakarta terbelah katanya. Banjir juga tenggelam kan. Oh iya? Iya, di utara udah mulai itu kan, abrasi. Tapi itu kan karena pergesekan lempeng bumi kan, nah, itu, megatrust itu kan. Betul. Makanya kita mesti apa ya, mawas diri Mas ya. Akhirnya baliknya ke situ ya. Iya, tapi Mas Dani, ini pengalaman ya, banyak baca berita, bikin berita juga gitu ya, dapat informasi yang mungkin orang-orang awam juga nggak tahu nih, informasi-informasi yang seperti Mas Dani tahu gitu. Apa yang membuat jadi akhirnya Mas Dani menjalani kehidupan tuh harus seperti apa sih gitu? Iya, ini filosofis banget. Filosofi hidup ya? Nggak apa-apa dah. Gitu penasaran nih. Yang pasti kan di balik redaksi gitu ya. Kadang-kadang kan mereka awam gitu ya, masyarakat umum gitu nih, Okezoners ya. Kadang-kadang kan kita baca berita singkat gitu kan. Apalagi sekarang di era digital, di media sosial gitu ya kan. Kadang-kadang kita nggak menggali lebih dalam gitu. Nah beda nih sama Mas Dani. Kalau Mas Dani ini menggali lebih dalam dia biasanya. Berita-berita yang masuk ke dia tuh harus benar-benar diseleksi, diverifikasi lagi gitu kan. Nah tapi itu kan akhirnya membentuk pribadi ya nggak sih? Secara nggak langsung ya nggak sih? Ya bisa juga, coba memang. Skeptis nggak sekarang? Ya termasuk. Iya kan? Jadi kita misalnya nih, contoh misalkan ada isu apa nih, kita pilih nih. Isu yang paling hot kan selama sepekan tuh misalnya HGB. Itu kan melibatkan banyak pihak Mas kan. Kita melihat sisi lain, nelayan ngomong apa misalkan, wah awalnya bilang swadaya nelayan ngebangun pakai laut bambu. Kemudian muncullah ada dari sosial media mengatakan ini bukan nelayan,
ini perusahaan besar nih. Iya. Muncul pengakuan dari situ, misalkan sebut aja Agus Daya Group ngomong, iya miliki HGB seluas sekian. Muncul lagi menteri sebelumnya AHY terlibat, katanya diduga ada menerbitkan 234 HGB di eranya Pak AHY, tapi dibantah sama Demokrat kan. Kemudian muncul lagi pernyataan dari Pak Jokowi soal cek dulu legalnya seperti apa. Itu kan membuat kita milih-milih berita ini seperti apa nih arahnya nih Mas. Jangan sampai kita udah buat berita, mengarahkan sesuatu yang malah jadi hoax kan. Iya, itu bahaya tuh. Kita bikin cover both side, semuanya, kita kacamatanya helikopter view kan, semua sisi kita angkat, kita teman-teman kita libatkan ke lokasi. Iya. Dan itu memang harus memang harus benar-benar disisir banget ya. Iya, kita karena lebih gali lebih dalam. Banyak banget. Betul kan, dari sisi kayak misalkan Kepala Desa Kohot tuh. Iya. Saya baca di sosial media namanya Pak Arsin. Dia diduga mempunyai mobil mewah Mas, Rubicon. Kepala desa tuh. Kepala desa Mas. Dia punya. Kepala desa di kampung saya motor doang, Honda Win. Oh, legenda. Iya. 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 Itu tuh Pak Arsin kalau saya baca di sosial media, wah lagi diangkat tuh katanya. Mau diciduk lah bahasanya. Iya. Jadi masa kepala desa punya mobil Rubicon Mas? Dia katanya ya masih punya TV dia, Kohot TV. Oh. Iya. Wah, dia punya bukan punya TV tabung, TV LED, bukan ya? Dia punya stasiun TV. Stasiun TV. Oh, oke. Itu masih ditelusuri lebih dalam kan, katanya diduga terlibat dengan perusahaan lah, satu perusahaan bajak laut. Ini kan seru kita mesti kabar besar juga seperti apa nih, apakah betul seperti itu kan? Yang katanya dia bilang. Jadi emang kompleks banget ya, memang memilah-milah berita itu ya. Iya itu milah-milah. Iya tuh Okezoners tuh. Jadi apa yang sudah tersaji di Okezone itu ternyata melalui tahapan-tahapan yang nggak gampang ya. Betul. Kadang kalau misalnya melibatkan pihak yang lebih besar, kita izin dulu nih. Iyalah, harus memastikan kan, konfirmasi kan. Iya juga. Hanya sampai nanti kita kena somasi. Wah ini Okezone nih, tiba-tiba nggak ada apa-apa bilang saya terlibat, kan enggak. Diduga terlibat misalkan. Kan, Iya. Berarti konspirasi udah banyak di otak ya. Wah aduh, luar biasa. Masih hati-hati Mas. Iya. Ini konspirasi negara tahu kayaknya nih Mas Dani nih. Tiba-tiba ada WhatsApp, Mas, berita ini bahaya, tolong dihapus. Iya, kan? Emang harus hati-hati ya. Iya, nggak bisa sembarangan. Betul. Wah, ini keren nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Dan nanti ya. Siap. Jangan kemana-mana, Okezoners. Sesaat lagi tetap di Morning Zone. Ya, kembali lagi di Morning Zone dan saat ini masih bersama dengan Mas Dani. Yeah. Mas, nih kita tadi kan bahas-bahas tentang WNI ya, yang ditembak mati ya di Malaysia ya. Dan sekarang kita udah terhubung langsung nih dengan Direktur Eksekutif Migran Care, Pak Wahyu Susilo. Pak Wahyu Susilo. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi. Iya, Pak Wahyu. Terima kasih sudah bergabung di Morning Zone. Izin Pak, saya mau nanya nih terkait soal kasus ya. Sebenarnya duduk perkaranya tuh seperti apa sih Pak? Kasus TKI yang di Malaysia ini Pak? Iya, saya kira ini kasus bukan pertama kali terjadi ya. Kalau menurut data yang investigasi oleh Migrant Care ini sepanjang tahun 2005 sampai 2025 itu ada 75 kasus di mana pekerja migran kita ditembak mati ya oleh polisi di Raja Malaysia. Jadi kalau dalam konteks hak asasi manusia ini namanya extrajudicial killing. Jadi pembunuhan yang tanpa proses hukum seperti itu. Dan ini memang kalau dilihat kondisi saat ini berarti ini ada juga indikasi untuk pelanggaran HAM ya, Pak Wahyu? Ya, indikasinya jelas ya karena pekerja migran kita adalah warga sipil, sementara pelakunya adalah otoritas bersenjata, seperti itu. Jadi inilah yang harusnya menjadi concern ya bagi kita
terutama bagi pemerintah Indonesia. Jadi saya kira juga jangan terjebak pada kemudian menuding korban ini sebagai undocumented migrant worker, atau kalau dalam istilahnya pemerintah, pekerja migran non prosedural. Karena dalam perspektif hak asasi manusia, siapapun dia, status legalnya seperti apa, tetap wajib dilindungi. Dan bagi pemerintah Indonesia juga tidak boleh mendiskriminasi pelindungan ya terhadap warga negara Indonesia, walaupun misalnya dia berada di Malaysia sebagai pekerja migran yang tidak berdokumen, seperti itu. Iya. Izin Pak Wahyu, ini kan kita masih melakukan investigasi Pak ya, melalui Kemenlu Pak. Nah menurut Pak Wahyu nih, harusnya memang seperti itu kah, atau memang ada persuasif misalkan ditangkap dulu, nanti proses, apakah memang langsung ditembak itu Pak? Ya, kalau sebenarnya dalam prosedur hukum ya, kalau seseorang dianggap melakukan tindak pidana, sementara yang akan melakukan tindakan hukum itu adalah otoritas bersenjata, tentu dia tidak boleh langsung melakukan summary execution ya. Yang harusnya dilakukan adalah memaksa misalnya pelaku yang kalau itu dianggap melakukan tindakan kriminal, itu menghentikan aktivitasnya. Kalaupun dia melawan, itu dilumpuhkan gitu loh. Dilumpuhkan itu prosedur yang saya kira sudah menjadi prosedur universal, baik oleh polisi maupun oleh militer ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tapi orang-orang itu tidak memegang senjata, seperti itu. Tapi ini kan kasusnya ini kan imigran ilegal ya Pak ya, dalam konteks ilegal ini Pak. Nah artinya apakah? Ya, saya kira kita tidak bisa menstigma ya orang yang ilegal kemudian dia berhak diperlakukan apapun, seperti itu. Kita tahu Indonesia meratifikasi konvensi pelindungan pekerja migran di dalam undang-undang hubungan luar negeri, undang-undang nomor 37 tahun 99 dikatakan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi warga negara Indonesia dalam status apapun gitu loh. Jadi status ilegal itu tidak bisa menjadi dalih untuk membenarkan tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti itu. Jadi memang tidak benar juga gitu ya, walaupun dia disebut ilegal, karena banyak pihak yang bilang, terutama ya dari Malaysia gitu, bilang karena ini ilegal akhirnya ya diperlakukan seperti itu gitu loh Pak Wahyu. Nah yang saya mau tanyakan selanjutnya adalah sebenarnya apakah ada prosedur gitu? Berarti kan di sini kan ada hal-hal yang salah ya, bukan dari sisi pelanggarannya, tetapi bagaimana sebenarnya Indonesia ini mengirim imigran-imigran untuk bekerja, TKI, TKW gitu ya, ke luar negeri. Itu prosedurnya berarti ada yang salah atau enggak menurut Bapak? Nah, saya kira memang kalau dilihat di dalam menurut Undang-Undang 18 tahun 2017, memang pekerja migran kita seharusnya melalui jalur yang benar sehingga dia mendapatkan visa kerja. Itu yang kemudian kalau dalam istilahnya pemerintah itu prosedural. Tetapi di lapangan yang terjadi, mengapa banyak orang memilih untuk memakai jalur yang dianggap jalan pintas ini, itu karena biaya penempatan yang sangat tinggi. Nah, inilah yang membebani teman-teman, sehingga karena mereka tetap berkeinginan untuk mengadu nasib ke Malaysia, itu mereka menempuh jalur yang undocumented ya. Nah, secara demografi jumlah pekerja migran kita yang undocumented itu di Malaysia itu lebih banyak daripada jumlah pekerja migran yang berdokumen atau yang prosedural. Artinya kan ini ada masalah struktural yang dihadapi yang nggak pernah terselesaikan.
Iya. Kalau kita hitungan secara kuantitatif itu jumlah pekerja migran kita yang berdokumen sekitar 1,5 juta. Sementara jumlah pekerja migran kita yang tidak berdokumen bisa mencapai 2,3 juta pekerja migran. Ini kan artinya bahwa kecuali kalau kasus undocumented migrant worker itu jumlahnya sedikit gitu. Ini jumlahnya lebih banyak daripada yang berdokumen. Artinya kan ada masalah serius di dalam proses ini gitu. Nah, kemudian Malaysia pun tidak boleh tutup mata mengapa mereka menerima begitu banyak pekerja migran yang undocumented karena pengguna jasa mereka juga lebih banyak senang memakai yang undocumented. Pertama, karena mereka tidak bayar pekerja asing, nggak bayar pajak pekerja asing, kemudian bisa membayar lebih murah. Dan yang ketiga, kalau sewaktu-waktu mereka pengen selesai kontrak, ya mereka bisa panggil polisi untuk usir mereka. Nah, disinilah terlihat sikap ambigu atau standar ganda yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Artinya apa, mereka mengkriminalisasi pekerja yang undocumented, tetapi mereka sama sekali tidak menyentuh perusahaan-perusahaan dan majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja migran kita secara tidak berdokumen juga gitu. Ya dan memang benar tadi kata Bapak ya, kalau tidak ada demand-nya kan nggak mungkin ada supply-nya Pak ya. Dan ini yang terjadi sebenarnya gitu. Dan kenapa banyak? Iya mungkin tadi yang disampaikan gitu, karena murah, karena nggak ada izin, nggak ada pajak dan segala macamnya gitu. Nah ada nggak sih Pak dari kedua belah pihak ya, dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia gitu ya, untuk ada kesepakatan gitu Pak? Sebenarnya kan sudah ada ya sebelumnya ya, tetapi apakah itu berhasil, apakah itu harus ada revisinya lagi atau gimana sih kira-kira menurut Bapak? Ya, yang ada adalah MOU Indonesia dengan Malaysia itu soal domestic worker ya, Pak. Soal PRT migran. Itu mereka ngatur secara tata operasionalnya. Tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian yang sistematik untuk persoalan pekerja migran kita yang undocumented di perkebunan-perkebunan, dan saya kira memang ini menjadi urgent. Nah, seharusnya di tahun ini itu juga ada momentum ya, ASEAN itu ketuanya sekarang adalah Malaysia. Akan ada ASEAN Summit, akan ada pembahasan juga mengenai pelindungan pekerja migran di kawasan ASEAN. Nah, inilah momentum bagi pemerintah Indonesia, dan juga tentu sebenarnya kita juga bisa mengkonsolidasi dengan pemerintah negara-negara pengirim lain ke Malaysia, misalnya Filipina, Kamboja, Laos, kemudian Thailand, untuk mendesak Malaysia lebih adil dalam menyikapi persoalan-persoalan pekerja migran di kawasan Malaysia yang datang bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari Asia Tenggara yang lain. Dan kalau menurut Bapak sendiri kira-kira Pak, ini dalam konteks yang tadi disampaikan ya, bahwa memang harus ada kesepakatan terutama di negara-negara ASEAN gitu ya. Nah kalau dilihat gitu sejauh ini Pak, apakah memang negara-negara di ASEAN sendiri gitu ya kompak dan solid nggak sih terkait soal ini, atau memang ada kepentingan-kepentingan di luar pemerintah gitu ya, terutama pengusaha gitu ya, untuk mendapatkan tenaga yang murah dan banyak gitu, terutama di sektor-sektor yang yang bukan sektor-sektor ahli gitu Pak? Sebenarnya ASEAN ini sudah punya instrumen ya, ada deklarasi ASEAN tentang pelindungan pekerja migran itu tahun 2007, kemudian ada konsensus ASEAN tentang pelindungan pekerja migran itu tahun 2017, bahkan pada saat Indonesia tahun 2023 yang lalu menjadi ketua ASEAN
juga melahirkan beberapa deklarasi terkait dengan pelindungan pekerja migran. Dan saya kira ini sudah menjadi panduan ya dari negara-negara ASEAN yang berhadapan-hadapan, negara-negara pengirim dan negara-negara penerima. Nah, selama ini ketidakpatuhan itu lebih banyak dilakukan oleh negara-negara penerima karena mereka menganggap bahwa memberikan perlindungan pekerja migran sesuai dengan standar regional dan internasional dianggap membebani mereka, tetapi mereka tutup mata bahwa kontribusi dari pekerja migran di negara-negara penerima, misalnya seperti Singapura, Malaysia, atau Brunei Darussalam, itu sangat signifikan. Kita bisa bayangkan ekonomi Malaysia yang selama ini ditopang oleh perkebunan itu bisa dibayangkan kalau tidak ada pekerja migran. Demikian juga di Singapura, negara kecil, itu ekonomi jasanya, ekonomi layanan, ekonomi servisnya tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada jasa dari pekerja migran. Nah, inilah yang seharusnya juga diingatkan ya oleh negara-negara pengirim ke negara-negara penerima di kawasan Asia Tenggara seperti itu. Untuk ke depan, langkahnya hukum seperti apa yang akan diambil sama harapannya ke pemerintahan Pak Prabowo, Pak? Ya, termasuk langkah yang dilakukan oleh Migrancare, Pak Wahyu. Iya, saya kira sebagai masyarakat sipil kita tentu fungsinya adalah memonitor apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya dalam konteks ini gitu ya. Saya kira menjadi momentum karena pada saat Pak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, negara pertama yang dia kunjungi adalah Indonesia, dan dalam kunjungan itu dia menyatakan akan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, mengakhiri penderitaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Itu yang saya kira bisa ditagih di dalam forum baik bilateral maupun di forum regional. Karena saya kira memang agak ironis sekali ya kalau kemarin ada peristiwa kematian pekerja migran Indonesia karena ditembak polisi di Raja Malaysia, tetapi di sisi lain Presiden Prabowo menerima penghargaan dari kerajaan Malaysia. Ini kan sangat kontradiktif seperti itu gitu. Iya, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Ini menarik sekali isunya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik ya. Ada investigasi dari kedua belah pihak, baik itu Indonesia, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia, sehingga tidak terjadi atau terulang lagi hal-hal semacam ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, tuh. Jelaskan kan? Jelas tuh kan. Berarti memang ada demand-nya tadi yang disampaikan tuh. Ada kebutuhan. Kebutuhan PMI ilegal masuk ke Malaysia. Masuk ke Malaysia. Tetapi kenapa diperlakukannya seperti itu gitu kan yang jadi pertanyaan kan. Jadi habis manis sepa dibuang. Nah, itu tuh. Iya, tadi saya ulang tuh pertanyaan soal ini kan ilegal gitu. Ternyata ya dari sisi HAM mau labeling itu ilegal atau enggak, ya tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Betul. Gitu. Dan harus mengikuti prosedur hukum ya kan. Iya, tiba-tiba ada tembak mati kan. Iyalah, benar-benar. Ya mudah-mudahan bisa terselesaikan ya dengan baik ada langkah baik dari pemerintah Prabowo ya. Iya, mudah-mudahan ada langkah baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia supaya hal ini tadi tidak lagi terulang. Iya. Mas Dhani, thank you banget untuk waktunya. Kita ketemu lagi nanti ya. Mantap. Di Morning Zone dan Oke Zoners. Demikian Morning Zone untuk hari ini dan terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.